Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widodo dari 12 detail 1. Saya akan menjelaskan materi tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Keberhasilan tahapan produksi massal bagi menjadi A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. B. Indikator keberhasilan usaha. C. Keberhasilan produksi massal. D. Indikator keberhasilan produksi massal. A. Mengenali keberhasilan suatu usaha. Keberhasilan suatu usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara proaktif. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara masukan dan keluaran suatu sistem produksi. 3. Kepuasan kerja adalah kondisi psikis yang menyenangkan yang dapat dirasakan oleh pekerja atau pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan. 4. Kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. B. Indikator keberhasilan usaha. Kesuksesan wirausaha disebabkan oleh orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindar dari mengejar. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Menurut Dwi Rianti, kriteria yang cukup signifikan dapat dilihat dari 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. Dan 7. Pendapatan usaha. C. Keberhasilan produksi massal. Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan produksi massal yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. 2. Perusahaan lebih menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. D. Indikator keberhasilan produksi massal. Adapun pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. 1. Produktivitas. Berikut hal-hal yang berkaitan di dalam aspek produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. B. Dimensi
Efisiensi keberhasilan produktivitas. Indikator keberhasilan produksi massal. Terdapat 6 faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap 1. Sikap kerja operasional. Sikap kerja operasional memiliki indikator sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, sikap dalam melakukan inisiatif kerja. 2. Tingkat keterampilan opsional, yaitu keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, keterampilan mengevaluasi pencapaian program. 3. Hubungan antara lingkungan kerja operasional, hubungan kerja dalam pimpinan, hubungan kerja dalam bagian, hubungan kerja dalam rekan sekerja. 4. Manajemen produktivitas operasional, yaitu koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, tanggung jawab pekerjaan. 5. Efisiensi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan waktu tenaga kerja. 6. Kewirausahaan, yaitu kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, kemampuan melihat potensi organisasi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi. A. Jenis-jenis kapasitas. 1. Kapasitas desain, yaitu kapasitas yang diperoleh oleh suatu desain. 2. Kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang digunakan. B. Mengelola permintaan. Berikut ini beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. Permintaan melebihi kapasitas, kapasitas melebihi permintaan, dan penyesuaian pada permintaan musiman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.